saya udah daftar dari pertama perjuangan gitu kan, sampai ini akhirnya gitu. Kalau seandainya saya nggak ikut tes, saya nggak bakal udah gugur gitu. Saya ingin menuntut keadilan karena saya merasa diskriminasi ya. Saya akan memajukan Desa Kandawati. Bahkan tidak hanya di Desa Kandawati saja, saya akan memajukan sampai tingkat kabupaten. Semampu saya. Selamat siang pemirsa, saat ini saya sedang berada di kediaman Ibu Rahmi Nuari Ahlani, salah satu perempuan yang saat ini sedang menjadi perhatian di Indonesia karena memiliki cerita yang sangat menarik nih. Karena Bu Rahmi ini setelah melahirkan 10 jam sudah harus mengikuti tes kemampuan dasar sebagai calon kepala desa di Desa Kandawati. Kita akan mengetahui cerita lengkapnya seperti apa. Langsung saja kita berbincang dengan Ibu Rahmi. Selamat siang Ibu Rahmi. Ya, siang. Bu Rahmi, ini cerita yang sangat menarik sekali karena setelah 10 jam melahirkan sudah berkegiatan nih Bu Rahmi. Tapi yang menjadi perhatian dan menjadi pertanyaan saya yang pertama, kenapa sih Bu Rahmi ingin menjadi kepala desa di Desa Kandawati? Alasan saya ingin menjadi kepala desa di Kandawati ini, saya ingin membawa perubahan di Desa Kandawati ini menjadi lebih baik lagi, terutama di bidang pelayanan ya. Terus yang kedua, saya ingin menitik beratkan kepada pemberdayaan wanita. Karena saya sebagai seorang wira swasta, saya ingin wanita yang ada di Desa Kandawati ini menjadi lebih produktif lagi. Jadi itu alasan yang mendasari ingin menjadi kepala desa karena memang ingin juga memberdayakan masyarakat di sini, terutama perempuan-perempuan agar lebih produktif. Wah, luar biasa sekali pemirsa. Nah, sekarang ke cerita harus tetap ikut tes kemampuan dasar sebagai calon kepala desa setelah melahirkan. Boleh diceritakan sedikit Bu, kok bertepatan sekali tuh mau tes kemudian ternyata harus juga setelah melahirkan Bu? Boleh diceritakan dulu. Iya kan, sebelum tes itu kan malamnya saya melahirkan ya, sekitar jam 9:30 tuh kan. Iya, saya udah konfirmasi ke panitia, tapi nggak ada konfirmasi balik, nggak ada balasan gitu kan. Jadi saya berpikir yaudah deh, saya berangkat pagi itu juga gitu kan. Terus suami saya menyiapkan kursi roda sendiri kan, minjem ke saudara kan ya. Terus kita berangkat abis subuh ke Serpong ke Universitas UNT kan. Itu melaksanakan tes. Terus kan di sana pas kita sampai kan, suami yang mendorong saya, pas pengen masuk ke dalam sama security nggak boleh masuk kalau bukan peserta gitu kan. Terus security lah yang mengantarkan saya ke atas, tapi pertengahan jalan di situ dia ketemu panitia ya. Security menyerahkan saya ke panitia untuk diantarkan ke atas, tapi pihak panitia nggak mau nganterin saya gitu kan, nggak mau, katanya banyak urusan gitu kan. Terus dia menanyakan sama siapa kesini, sama suami, karena tadi suami yang mengantarkan, tapi karena di situ persyaratan yang selain panitia kan nggak boleh masuk, akhirnya kan suami nggak bisa mengantarkan. Kata dia yaudah suami aja telepon, katanya gitu. Yaudah akhirnya saya nelpon suami untuk mengantarkan saya kan ke atas gitu kan. Pas itu nungguin pas itu panitia mah udah duluan kan ya. Terus kita ke atas, akhirnya suami yang nganterin saya ke atas gitu kan. Pas sampai di sana kirain saya udah mulai tes tuh kan di jadwal tuh jam 7.30 tes gitu, tapi di sana belum, sampai diulur-ulur sampai jam 8:30 itu baru dimulai tes kan. Di sana pun pihak panitia, di situ juga ada BPD, ada pecamat, nggak ada saya dites kesehatan lagi gitu, nggak ada gitu kan. Terus nanyain cuman kayak gitu doang gitu,
habis melahirkan kok ikut tes sih gitu kan. Gitu. Iya Bu, soalnya gimana lagi kalau nggak ikut tes gitu kan, nggak dari konfirmasi panitia nggak ada gimana ujian susulan atau apa gitu kan. Ya mau nggak mau saya ikut tes, sayang kan saya udah daftar dari pertama perjuangan gitu kan, sampai ini akhirnya gitu. Kalau seandainya saya nggak ikut tes, saya nggak bakal udah gugur gitu kan. Oke, Bu Rahmi berarti tadi sudah berjuang sampai ke Serpong. Setelah itu panitia berarti tahu Ibu setelah melahirkan, baru 10 jam melahirkan. Adakah panitia yang menanyakan kondisi Ibu saat itu? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Nah, kemudian tadi Ibu juga menjelaskan bahwa sudah terpisah dengan suami, tidak boleh didorong sama suami. Dan adakah panitia yang membantu saat itu, harus absen, harus ngisi data-data yang lain mungkin? Tidak ada. Pas saya mau absen juga kan ya, nggak ada yang ngedorongin. Akhirnya peserta calon lain kan yang ada di belakang saya yang dorongin saya untuk tanda tangan dulu, absen dulu sebelum masuk ruangan. Oke, berarti sama sekali tidak ada panitia yang bantu waktu itu. Bahkan untuk memperhatikan kesehatan Bu Rahmi pun, karena memang habis melahirkan, tidak ada yang bertanya seperti itu. Oke. Nah, Bu Rahmi, setelah ada di ruangan untuk siap mengikuti tes, dengan kondisi Ibu ada di kursi roda. Nah, seperti apa di ruangan itu selanjutnya, Bu? Ya, saya kan pas masuk ruangan tuh kan pengen memilih tempat duduk ya. Sebelum itu kan ada arahan di luar. Kalau pengen duduk, silakan di mana saja boleh kan. Tapi kenapa pas saya masuk ruangan saya ingin milih tempat duduk di depan tidak diperbolehkan sama panitia, disuruhnya di belakang dengan alasan di depan katanya susah karena pakai kursi roda katanya. Di situ saya yaudah, saya mau berdiri, saya mau pindah duduk aja, tolong pegangin kursi roda saya mau duduk pindah duduk di tempat duduk biasa, tapi saya mau duduk di depan kan. Tapi tetap aja nggak boleh, kata panitia nggak boleh, udah di belakang aja katanya gitu. Sedangkan di belakang kan jauh Pak, ini banyak kabel, sempit lagi kan jalannya. Tapi saya disuruhnya di belakang aja gitu duduk. Kata saya, dikatanya bebas, kenapa saya nggak boleh duduk di depan gitu kan. Terus kata panitia udah pokoknya di belakang. Yaudah saya pasrah tuh ya di belakang sama panitia, ditempatin yang paling belakang saya duduknya gitu. Jadi tanpa alasan yang jelas, awalnya boleh memilih tempat duduk tetapi malah disuruh tetap ke belakang. Nah, saat itu Ibu ke belakang seperti apa? Mendorong kursi roda sendiri atau gimana? Didorong sama pihak dari kampus. Didorongin sama ketua panitia juga didorong kan, didorong dia. Ya kesulitan karena kan ngelewatin kabel-kabel setiap komputer itu. Terus jalanan juga sempit kan, cukup buat satu orang. Akhirnya Ibu memilih posisi belakang karena memang tadi sudah diarahkan oleh panitia. Nah, selama tes di posisi belakang itu apa yang Ibu rasakan dan Ibu alami selama tes? Iya, saya duduk di posisi belakang ya. Saya ada kendala di komputer saya. Komputer saya sering koneksi internetnya itu hilang gitu kan. Jadi kata saya kok ini kenapa ya di komputer saya ada tanda hijau di atasnya, ada bacaan koneksi internet Anda terputus atau nggak ada gitu kan. Karena saya duduk di paling belakang kan kelihatan peserta lain gitu. Pas aku lihat di peserta lain nggak ada tulisan itu, cuman aku doang gitu kan. Terus di sisi lain juga di sebelah kanan saya ada peserta lain yang namanya Sumarni sama Kusnadi itu kan. Pokoknya dia setiap soalnya di dalam komputer dia soalnya hilang tuh kan. Jadi koneksi internet yang ada di komputer saya tuh nggak ada, terputus atau hilang gitu. Tapi setelah dia komputernya benar gitu, ada lagi koneksi internet di komputer akunya gitu. Di peserta lain mah nggak seperti itu, lancar-lancar aja. Yang ada kendala di saya sama di Sumarni sama Kusnadi itu. Makanya kayak gimana sih ya, tanda tanya juga kenapa gitu, kenapa bisa seperti gitu. itu Bisa seperti dan itu. tidak ada konfirmasi juga dari panitia di sekitar? Nggak Ibu ada. bilang atau tidak waktu Nggak itu? ada. Nggak ada ya. Oke, jadi
sudah posisinya di belakang, kemudian banyak sekali gangguan dari komputer dan koneksinya, seperti itu ya. Kalau kita melihat story dari awal Ibu daftar, kemudian tes menjadi calon kepala desa di Kandawati, nilainya selalu bagus. Bahkan untuk percobaan tes kemampuan dasar pun Ibu masuk 3 besar nih. Kira-kira sebenarnya pada hari itu Ibu yakin nggak bisa mengerjakan soal yang ada pada tes hari itu? Saya yakin saya bisa sih, saya optimis nilai saya pasti besar gitu kan. Ya karena saya tahu gitu kan sedikitnya tentang desa gitu, soal-soal pengetahuan apa saya jawab yakin bener gitu, makanya kan saya setiap ngerjain tuh yang ngerasa bener saya langsung kunci di lock sama saya gitu. Oke, jadi sebenarnya tidak ada kendala kurang persiapan dan yang lain-lain karena memang sudah siap untuk tes tersebut ya. Oke. Bu Rahmi, setelah perjuangan yang Bu Rahmi alami dari 10 jam setelah melahirkan kemudian ikut tes dan sudah diumumkan bahwa Bu Rahmi gagal dari bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa di Kandawati. Nah, setelah ini apa yang akan Ibu lakukan? Saya ingin menuntut keadilan karena saya merasa diskriminasi ya. Untuk setelah melahirkan ini tidak ada perlakuan khusus ya Bu ya? Karena tidak ada perlakuan khusus gitu kan. Dan toleransi waktu ya? Toleransi nggak ada. Oke, memang harusnya jangankan setelah melahirkan dan belum 24 jam, harusnya ada perlakuan khusus, kemudian juga diperhatikan sebelum 24 jam Ibu melahirkan itu belum kuat sepenuhnya, baik secara psikologis atau fisiknya ya Bu ya. Jadi Ibu akan menuntut keadilan. Nah, apa yang sudah dilakukan upayanya Bu? Ya, saya udah menunjuk kuasa hukum ya yang menangani kasus saya ini. Oke, jadi untuk menuntut keadilan ini Ibu sudah menunjuk kuasa hukum untuk menangani kasus yang Ibu alami. Setelah dinyatakan gagal, apakah Ibu masih tetap akan memajukan Desa Kandawati? Ya, saya akan memajukan Desa Kandawati. Bahkan tidak hanya di Desa Kandawati saja, saya akan memajukan sampai tingkat kabupaten. Semampu saya. Jadi tetap fokus untuk pemberdayaan juga dan juga kemajuan masyarakat, bahkan di skala Kabupaten Tangerang, semampu yang bisa Ibu lakukan. Nah pemirsa, itu dia cerita perjuangan dari Ibu Rahmi yang 10 jam setelah melahirkan harus tetap mengikuti tes kemampuan dasar sebagai calon kepala desa. Ibu Rahmi, terima kasih atas perbincangannya hari ini. Mudah-mudahan persoalan diskriminasi ini bisa disikapi oleh berbagai pihak sehingga apa yang diperjuangkan oleh Bu Rahmi ini nanti bisa diselesaikan. Terima kasih.